Eh, Judulnya Demi Anak-Anakku. Ketika mentari masih tidur nyenyak, burung masih enggan berkicau, ayam pun belum bangun dari tidurnya. Aku telah merangkak menuju lorong waktu, mengejar harapan yang masih samar. Ku tak hiraukan penatnya raga, letihnya sukma, asal kau bisa kuantarkan ke gerbang cita. Asal kau bisa mengecap manisnya bahagia. Kadang ku tak hiraukan rambut yang memutih. Kadang ku tak hiraukan penat dan letih. Kadang kaki ini sudah mulai tertatih-tatih. Kadang makan pun tidak lagi terasa gurih. Kadang perut ini sudah terasa perih. Tapi tak kuhiraukan demimu anak-anakku. Satu pinta menyuruh dada. Jangan pengorbanan ini kau sia-siakan. Wujudkan impianmu yang kau cita. Gapai impian yang mulia. Iringi dengan lantunan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Palanta di mana saja Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi kali ini kita akan berbincang dengan tokoh perempuan hebat ini yang menginspiratif banyak orang, seorang aktivis perempuan di kampung halaman, seorang tenaga pendidik, dan juga orang yang sangat selalu berpikir positif ini. Dan beliau adalah Ibu Yurniati Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan berbincang ini soal pengalaman hidup beliau, karena dia hidup di masa-masa yang sulit, lahir di masa Orde Lama, tumbuh besar di masa Orde Baru, kemudian sekarang hidup di masa reformasi, dan tentu banyak pengalaman yang beliau terima. Selain itu juga beliau ini adalah salah satu pernah menjadi guru teladan tingkat nasional dan sangat produktif, menulis banyak buku dan mensponsori lahirnya majalah sekolah di tempat beliau mengajar. Dan untuk itu mungkin kita akan berbincang banyak hal. Dan selamat mengikuti, jangan lupa like, subscribe, dan share ini jika ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Ustaz. Jadi perbincangan kita siang ini, tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak cinta. Yeah. Nah, tak tahu karena tak ta'aruf. Mungkin bisa diperkenalkan identitas Ibu. Oke, Ustaz. Baik, perkenalkan saya Yurniati Munir. Berasal dari Dusun Karatau, Jorong Bangkaweh, Kanagarian Ladang Laweh, Kabupaten Agam. Keseharian saya mengajar di SMPN 1 Batipu, Kabupaten Tanah Datar. Dan insya Allah bulan Juni ini adalah bulan terakhir bagi saya untuk mengabdi di SMP 1 Batipu. Karena terhitung 1 Juli saya akan pensiun. Kalau bisa cerita tentang riwayat pendidikan Ibu? Baik Ustaz, saya SD di SD Parabe Bangkaweh namanya, di desa saya lahir. Kemudian saya menyambung ke tingkat SLTP dan SLTA-nya di Sumatera Tawali Parabe sampai kelas 6. Kemudian saya masuk ke IKIP Padang tahun 1979. Dan berarti jadi pegawai negeri sejak tahun? Saya tamat tahun 1981 di IKIP Padang, program D2 pada waktu itu. Kemudian setahun kemudian baru saya diangkat di SMPN 1 Batipu, menjadi guru di sana sejak tahun itu. Dan alhamdulillah
sampai terakhir saya mengabdi 2020 ini saya masih berada di SMP 1 Batipu. Berarti 37 tahun 3 bulan saya berada di SMP 1 Batipu itu, Ustaz. Menarik. Orang banyak minta pindah dekat kampung. Kenapa Bu Yurniati nggak minta pindah, misalnya kan dekat di sini ada beberapa SMP yang lebih dekat. Kenapa pilihannya tetap di Batipu itu? Barangkali sudah takdir juga, salah satunya mungkin seperti itu. Tapi yang terutama sekali barangkali karena SMP 1 Batipu itu memang jaraknya dari tempat tinggal saya itu 30 km lah. Tapi saya merasa nyaman di sana, artinya baik itu masyarakatnya maupun teman-teman yang berada di SMP 1 Batipu itu yang membuat saya betah di sana, sehingga memang pernah saya dulu berniat untuk pindah ke sana, pindah dari sana, kemudian saya urus tapi terkendala. Akhirnya saya memutuskan mungkin disinilah tempat saya mengabdi yang terbaik begitu. Dan mungkin itu ada rahasia dari Allah juga karena dari sanalah saya dibesarkan, dari sanalah saya meniti karir dan alhamdulillah sekitar tahun 2007 saya menjadi utusan Sumatera Barat mewakili guru SMP mengikuti guru prestasi tingkat nasional. Barangkali itu janji Allah pada saya sehingga setelah kembali dari sana saya merasakan bahwa saya berhutang lah di SMP 1 Batipu yang telah membesarkan saya, yang telah memberikan saya peluang. Makanya saya betah saja di sana, Ustadz, gitu. Oke, menarik ini Bu. Apa enaknya jadi guru itu? Maksudnya Pak? Ustadz? Apa enaknya jadi guru itu? Bagi saya cita-cita saya jadi guru itu mungkin sudah dari kecil. Dulu kan di Karatau itu ada semacam pendidikan yang disebut dengan pendidikan non formal lah istilahnya, didikat subuh begitu. Di didikat subuh itu saya sudah sering muncul di depan, baca puisi misalnya, baca doa-doa segala macam. Sehingga dalam hati saya itu sudah ada rasa untuk sudah bercita-cita lah untuk menjadi seorang guru dari kecilnya begitu. Sehingga di dalam penampilan keseharian saya suka membimbing teman-teman yang sebaya dengan saya pada waktu itu begitu. Pokoknya saya dari dulu itu sudah ingin menjadi guru lah begitu. Ibu Yurniati Munir ini kan banyak ya guru-guru di usia sudah hampir pensiun itu tidak produktif. Tapi Bu Yur ini masih gigih untuk melahirkan majalah, semakin produktif menjelang pensiun, ada beberapa buku yang ditulis. Apa yang memotivasi? Kan sebetulnya lebih baik menikmati masa-masa sisa dengan tidak repot-repot, susah-susah untuk mengurus ini, bikin buku ini, jangan naik pangkat juga nggak bakalan naik pangkat lagi gitu karena pensiun. Tapi kenapa masih mau menulis? Kemudian kenapa masih mau mengurusin majalah, sibuk mengurusin majalah, itu kenapa? Begini Ustadz, barangkali itu cita-cita saya dari kecil itu. Saya memang juga hobi dari kecil itu sudah mulai menulis-nulis walaupun dalam bentuk puisi-puisi sederhana begitu. Itu sudah saya mulai. Jadi artinya kepuasan batin bagi saya ketika saya bisa melahirkan sebuah karya atau setidaknya membimbing anak-anak untuk bisa berkarya. Supaya Ustadz ketahui yang namanya majalah ini saya sudah kami bersama dengan dengan teman di sekolah itu untuk menciptakan majalah ini sejak tahun 2017 gitu. Yang pertama sekali 2017, kemudian 2018, kemudian 2019 dan ini yang terakhir 2020 gitu. Dan supaya Ustaz ketahui bahwa sebelum majalah ini ada, karena memang majalah ini biayanya juga mahal segala macam. Jauh sebelum literasi nasional diterapkan di Indonesia ini atau dianjurkan untuk berliterasi, insya Allah SMP 1 Batipu itu sejak saya tahun 1984 sudah mengajak anak itu untuk
membuat majalah dinding yang namanya, dan alhamdulillah pada waktu itu 1985 ketika Pak Harmoko jadi Menteri Penerangan pada waktu itu, kebetulan majalah dinding kami itu mendapat finalis lah 10 besar di Sumatera Barat, dan kami diundang begitu. Nah, saya menemani anak ketika itu dan bertemu dengan Pak Harmoko karena mendapat hadiah juga ketika itu. Dan begitu seterusnya, dan artinya majalah dinding di SMP 1 Batipu itu sudah ada sejak tahun 1984 gitu. Dan juga saya sudah membimbing anak menulis karya tulis remaja begitu. Kebetulan anak saya pernah 2 orang dulu masuk finalis di Sumatera Barat menulis karya tulis ilmiah remaja itu sekitar tahun 1984 juga kalau tidak salah. Itu alhamdulillah walaupun sederhana tapi mereka sudah berani tampil mempresentasikan karyanya di tengah para pelajar di Sumatera Barat pada waktu itu begitu. Jadi artinya saya dari dulu itu memang sudah membiasakan diri karena itu panggilan nurani saya untuk bisa menulis ini, Ustadz. Nah, terlebih lagi untuk membimbing anak gitu. Jadi bukan hal baru rasanya bagi saya untuk melahirkan karya-karya tulis ini, terutama untuk membimbing anak gitu. Jadi artinya lahirnya majalah Carano ini itu cikal bakalnya adalah dari majalah dinding dulu namanya begitu. Nah, makanya sekitar tahun 2017 kepala sekolah saya kebetulan waktu itu kepala sekolahnya baru Bapak Zulhadi namanya. Beliau itu alumni di SMP 1 Batipu. Beliau itu ketika saya mengatakan bahwa saya berkeinginan untuk membuat majalah, karena majalah dinding ini kan hanya terbatas, kadang-kadang dibaca anak, kadang enggak, karena dia diletakkan di dinding-dinding saja kan begitu. Akhirnya saya katakanlah kepada kepala sekolah Pak Zulhadi itu pada waktu itu bahwa saya berkeinginan dengan teman-teman untuk melahirkan majalah. Itu mendapat respon dari Bapak kepala sekolah itu kan. Alhamdulillah berkat beliau lah akhirnya lahirlah majalah pertama ini, majalah pertama Carano ini begitu. Nah, di SMP 1 Batipu, dan alhamdulillah sampai kemarin itu kami sudah menerbitkan majalah Carano yang keempat. Kebetulan yang keempat ini adalah mungkin barangkali majalah Carano yang terakhir saya membimbing anak-anak untuk melahirkannya, dan kebetulan di sini ada Bapak Kepala Dinas yang memberikan kata sambutan pada majalah ini ya, merupakan sebuah apresiasi bagi majalah ini dari Kepala Dinas. Walaupun ketika itu yang seharusnya majalah yang keempat ini akan di-launching tanggal 9 Maret begitu oleh Bapak Kepala Dinas itu. Kami sudah mempersiapkan segala satunya. Tapi karena ketika itu yang datang bukan Kepala Dinas tapi adalah Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, maka beliau saja lagi jadinya yang meluncingnya begitu. Dan kebetulan Maret itu merupakan awal pertama kita COVID. Nah, awal pertama COVID yang anak-anak sudah diliburkan pada waktu itu setelah launching majalah tanggal 9 Maret itu, begitu. Itu majalah. Buku yang ditulis sudah ada berapa, Bu? Kalau yang untuk menulis solo itu ada 2 buah buku, yang berbentuk buku ini ada 2 buah. Ini buku pertama saya yang bernama yang berjudul Wanita Perkasa. Ini khusus untuk kisah berbentuk puisi, antologi puisi yang saya tulis. Yang isi puisi itu adalah bagaimana perjuangan orang tua saya, Ibu Asma Asma Abbas maksudnya. Berjuang mati-matian membesarkan kami bertujuh begitu, karena kebetulan bapak kami itu sudah meninggal ketika kami masih kecil-kecil gitu. Jadi melihat perjuangan beliau, maka saya tergerak untuk menuliskan kisahnya dalam bentuk puisi gitu kan. Kemudian saya lahirkan juga sebuah buku yang bernama Wanita Surga Merajut Asa. Ini kisah 9 orang wanita, termasuk ibu saya di dalam cerita ini, berbentuk kisah dia menceritakan bagaimana susah
suka dukanya seorang ibu, seorang wanita ketika harus berjuang menyekolahkan anaknya, membesarkan anak-anaknya begitu. Yang wanita tersebut ada yang ditinggal mati suaminya, ada yang ditinggalkan suaminya karena beralih ke lain hati misalnya, atau ada yang punya suami tapi mungkin suaminya tidak begitu bisa mencukupi nafkah yang diberikan kalau hanya mengharapkan suami saja begitu. Tapi di sini terlihat bahwa wanita-wanita yang dikisahkan dalam buku ini memang betul-betul wanita yang sangat perkasa begitu, yang bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi walaupun tertatih-tatih gitu. Nah, jadi buku ini buku solo. Nah, buku ini buku solo namanya, yang saya tulis sendiri gitu. Sementara yang 7 buah ini adalah buku antologi yang ditulis bersama. Ada yang berbentuk pantun seperti ini, Ustadz. Ini pantun NKRI yang ditulis oleh guru se-Nusantara. Nah, salah satunya saya ada di dalam gitu kan. Nah, ini juga yang berbentuk artikel-artikel yang di dalamnya juga ditulis bersama guru-guru yang ada di Indonesia gitu. Ada sebanyak 6 buah. Jadi kalau untuk menulis buku secara bersama, saya tuh sudah ikut 7 buah buku. Sementara yang solonya ini ada 2 buah. Dan ini Ustadz, ini adalah antologi puisi yang dikarang oleh anak SMP 1 Batipu. Nah, ini hasil karya anak SMP 1 Batipu ini yang terakhir, yang telah melahirkan sebuah puisi yang berjudul Pelangi di Atas Langit Biru. Mudah-mudahan ini jadi cikal bakal bagi mereka untuk bisa meneruskan menulis walaupun tulisan mereka itu secara bersama-sama. Jadi salah satunya usaha untuk menggerakkan literasi di sekolah, maksudnya Ustaz. Bu Yur ini bukan hanya ngajar, ngurus kampung halaman juga iya, Allah, ngurusi keluarga juga iya. Insya Allah. Itu gimana membagi waktu? Ya seperti orang lain juga barangkali Ustadz ya. Kalau saya, mungkin barangkali Ustadz tidak percaya, kalau dalam keseharian saya ketika saya masih aktif mengajar, kan sekarang ini sudah terakhir saya ini untuk mengabdi di SMP 1 Batipu. Saya jam 3:30 itu sudah bangun Ustadz gitu. Nah, saya sudah siapkan segala macam yang akan saya tinggalkan, sebab saya jam 6 harus berangkat ini pergi sekolah Ustadz gitu. Nah, jam 6 sudah harus berangkat ke sekolah, sudah harus naik mobil, angkutan umum begitu. Makanya segala sesuatunya sudah bisa diatur lah begitu. Terus kegiatan kampung atau kegiatan masjid lah misalnya, kebetulan saya pengurus Masjid Al-Ihsan Karatau itu, ya sepulang sekolah lah, mungkin bisa malam lah misalnya, atau di hari-hari Minggu begitu. Dan tidak di Karatau saja Ustadz, alhamdulillah saya juga bisa ikut di Kanagarian sebagai bundokandu segala macam. Pokoknya sedikit-sedikit saya bisa ikuti organisasi itu Ustadz. Gimana Ibu bisa bertahan? Namanya mengurus masyarakat kampung ini kan ada suka, ada duka, ada apa namanya ya? Ada yang kadang-kadang orang maunya enaknya saja, susahnya enggak, banyak hujatan. Kalau istilahnya ada 10 pekerjaan yang dikerjakan, 9 yang betul, salah satu kena marahnya 11 gitu ya. Hilang yang 9, dan itu kan dialami ya sedekatnya. Bagaimana bisa bertahan? Ya barangkali Ustadz, saya berprinsip seperti ini saja. Kalau seandainya saya tidak berbuat sesuatu yang tidak baik, saya akan lanjut saja dengan pekerjaan yang saya lakukan. Saya yakin bahwa yang saya buat itu betul begitu. Yang namanya masyarakat, namanya pendidikannya beragam, segala macam, sudah pasti seperti itu. Tapi bagi saya itu saja prinsipnya. Kalau rasanya yang saya buat itu positif dan itu tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan, saya akan berbuat seperti itu. Saya tidak takut dengan hujatan segala macam, walaupun itu pasti ada begitu. Tapi saya yakin bahwa kalau kita tidak berbuat, dengan sendirinya ria-ria seperti itu akan hilang saja gitu. Bagaimana menyikapi hal-hal yang negatif? Kadang-kadang itu kan mengaruhi psikis. Ya sebenarnya memang iya begitu. Tapi kembali kepada yang tadi itu juga, bahwa saya yakin bahwa kalau kita berbuat jujur, berbuat tidak menurut aturan, saya rasa itu ria-ria yang seperti itu akan hilang dengan sendirinya saja begitu. Saya yakin itu begitu. Kembali kita ke pembicaraan soal buku.
Ini tadi dituliskan wanita perkasa adalah ontologi yang berkisah, ontologi puisi, yang berkisah tentang ibu. Iya. Pertanyaannya, apa artinya seorang ibu bagi Ibu Yurniati Mulyar? Kalau bagi saya seorang ibu itu besar sekali artinya. Apalagi setelah ibu saya meninggal, itu saya rasakan sekali bagaimana pendidikan yang diberikan oleh ibu saya. Kebetulan ibu saya ini kan walaupun dia wanita desa sederhana, tapi wawasannya, pendidikannya alhamdulillah lumayan karena dia sudah mengenyam pendidikan di Parabe sampai kelas 6 gitu. Oh, berarti sampai SLTA lah. Sampai SLTA. Dan itu langka dulu itu. Iya, langka sekali begitu. Malahan kalau cerita nenek saya, ibu saya ini, mak panggilan saya kepada ibu saya, mak saya ini orangnya cukup cerdas begitu. Malahan ketika nenek saya mau mengawinkan, artinya boleh dikatakan karena ibu saya itu kan hanya satu orang perempuan, dua orang laki-laki. Jadi nenek saya ini takut tidak punya keturunan. Nah, akhirnya dia buru-buru mengawinkan ibu saya ini begitu kan. Karena begitu zaman dulu Zaman begitu, dulu kan seperti itu, tanpa apakah ada persetujuan, persetujuan begitu kan. Ketika ibu saya diambil saja seperti itu dari sekolah, dikeluarkan saja dari sekolah, guru-guru di Parabe itu banyak yang menyesalkan nenek saya karena ibu saya ini bisalah jadi guru dia nantinya karena kecerdasannya lah begitu. Kalau cerita nenek saya seperti itu gitu kan. Dan ini saya buktikan ketika ibu saya tidak tamat dari Parabe, kan dulu kelas 7, baru ibu saya itu sampai kelas 6. Ilmu yang diperolehnya, wawasan yang ada pada ibu saya itu memang saya cukup mengagumi gitu. Ketika saya juga sekolah di Parabe, nahwu saraf seperti bahasa Arab, dia masih ingat, dia masih bisa memberikan petunjuk kepada saya bagaimana caranya segala macam itu. Saya sangat mengagumi ibu saya begitu, walaupun dia perempuan desa sederhana gitu kan, tapi dengan wawasannya, dengan sifatnya yang juga menurun barangkali kepada saya, sifat sosialnya, sifat dia bermasyarakat gitu kan. Saya sangat mengagumi ibu saya, Ustaz. Apa keunggulan ibu itu selain itu yang nampak oleh Bu Yur? Ketabahannya. Kan saya katakan pada Ustaz tadi bahwa kami kecil-kecil sudah ditinggalkan ayah, sudah tinggalkan bapak begitu kan. Maka ibulah yang menjadi tulang punggung di rumah tangga itu. Sementara kakak saya yang 2 orang itu baru merantau. Tinggallah kami di rumah 5 orang begitu kan. Beliaulah yang bersusah payah tanpa ada mengeluh begitu. Saya lihat tanpa ada keluhan, tapi dia tetap melakukan tugasnya begitu. Kami tahu bahwa ibu ini susah begitu, tapi kepada kami dia tidak lihatkan kesusahan itu gitu. Itu yang saya kagumi dari beliau gitu, ketabahannya. Kalau sekarang ini kan tetap muncul isu gender. Ini ibu saya. Oh gitu ya? Ya. Tetap isu gender. Apakah menurut Ibu Yur itu perempuan-perempuan ini masih termarginalkan? Ya kan tetap dalam ada, tetap dianggap emansipasi wanita, ini semua cegah-cegah. Ya. Apakah masih tetap dalam kondisi sekarang ini? Kalau menurut pandangan Bu Yur? Kalau menurut saya, karena saya sendiri berperan sebagai wanita yang juga membantu suami saya begitu kan, saya merasakan bahwa wanita itu memang, walaupun anggapan wanita itu tidak sama dengan laki-laki, masih mempunyai kelemahan. Dalam hal tertentu mungkin iya, tapi dalam hal-hal tertentu perempuan itu sudah bisa menyamai laki-laki begitu. Dalam hal-hal tertentu, artinya dalam hal pekerjaan, dalam hal wawasan segala macam gitu kan. Jadi artinya sudah sepatutnya wanita ini, kalau menurut saya sudah boleh dikatakan sejajar lah dengan laki-laki dalam hal-hal tertentu. Sebab kalau kalau dalam kodrati tentu tidak sesama gitu sudah ya. Pasti ya kan. Tapi kalau dalam hal masalah pekerjaan, masalah pendidikan segala macam, rasanya perempuan itu sudah boleh dikatakan sama lah dengan wanita. Begitu.
Tadi dengan pria lah, dengan laki-laki maksudnya gitu. artinya memang tidak ada lagi sebetulnya ruang diskriminasi gitu iya, ya. tidak ada lagi kesempatan yang iya, sama bagi iya, perempuan dengan laki-laki iya, berpacu dalam bidang masing-masing iya. gitu ya. Kalau misalnya tadi ini nggak bolak-balik ini pertanyaannya dah. Ini kan dari masa susah. Bu Yur kuliah itu kan di masa-masa ekonomi sedang sulit. Iya. Kemudian tidak banyak yang sukses gitu ya, banyak yang putus dan angkatan-angkatan Bu Yur ini banyak yang cerdas-cerdas tapi akhirnya menikah tenggelam karena persoalan ekonomi gitu ya. Bagaimana Bu Yur itu bisa melewati itu? Kembali kepada cerita tadi Ustaz, ibu saya ini karena orangnya dasar pendidikannya ada, beliau itu sangat mensupport saya untuk bisa kuliah, untuk bisa sekolah, karena beliau dulu bercita-cita untuk jadi guru kan. Jadi beliau menginginkan cita-citanya itu ada pada saya begitu. Saya teruskan lah begitu. Kebetulan saya masuk IKIP gitu, yang sudah pasti masuk IKIP itu akhirnya jadi guru begitu. Memang kalau dikatakan susah, sangat susah Ustaz ketika itu, apalagi ibu saya hanya mencari sendirian gitu kan, tidak ada bantuan yang lain gitu. Kebetulan kakak saya yang nomor 3 perempuan yang sudah merantau ke Ambon, itulah yang baru bisa membantu untuk saya kuliah gitu kan. Tapi karena beliau itu sudah punya keluarga juga, tentu tidak full lah begitu kan. Jadi artinya kalau saya ceritakan masalah kuliah Ustadz, barangkali berbeda dengan anak-anak kuliah sekarang yang mereka sudah punya fasilitas yang cukup. Kalau saya enggak Ustadz. Artinya yang penting bagi saya waktu itu adalah bagaimana saya bisa kuliah. Saya bisa menekan belanja, bisa menekan apa itu namanya, keinginan-keinginan. Coba bayangkan oleh Ustadz, ketika dosen menyuruh membeli buku, saya tidak bisa membeli buku. Jangankan untuk membeli buku, untuk membeli makan apa itu namanya, untuk pengisi perut saja sudah susah kan gitu kan. Saya akali saja begitu dengan rajin ke pustaka ketika itu gitu. Yang menyedihkan sekali ada Ustadz, ketika saya serumah dengan teman saya yang berasal dari sebuah kota lah, tidak usah saya sebutkan. Dia boleh dikatakan mungkin punya lah. Artinya ketika dosen menyuruh beli buku ini, dia langsung bisa beli gitu kan. Nah kebetulan besoknya itu, ini paling berkesan bagi saya. Besoknya ketika akan ujian, kan dosen menyuruh itu, bacalah buku ini segala macam gitu kan. Saya hanya cuma mengandalkan catatan gitu. Akhirnya saya bilang lah sore-sore hari itu kepada teman saya itu, bagaimana kalau bisa saya pinjam ya nanti setelah Anda membaca katanya kan. Yalah saya lihatlah dulu katanya kan. Dan saya sampai jam 10 menunggu-nunggu ini, apakah buku itu bisa saya pinjam atau tidak. Ternyata bukannya saya dipanggil, bukunya sudah selesai dibaca, malahan saya lihat dari balik ke kaca jendela kamarnya itu dia sudah tertidur, tapi bukunya ditutupkannya ke mukanya begitu. Saya tunggu buku itu sampai jatuh, baru saya diam-diam mengambil, entah itu apakah dosa bagi saya, entah bagaimana ya. Saya ambillah buku itu. Dengan cepat saya baca buku itu, kemudian mana yang perlu saya catat begitu, kemudian saya letakkan kembali gitu kan. Nah besoknya kami ujian. Alhamdulillah, mungkin barangkali Allah itu adil ya, walaupun saya tidak punya buku, walaupun segala macam. Kan dulu itu nilai setelah ujian itu 2 hari sudah itu keluar, kan begitu, tidak sama dengan sekarang, keluar kemudian. Alhamdulillah nilai saya ketika itu A begitu, keluar begitu kan. Yang teman saya ini nilainya C begitu. Yang punya buku tadi itu nilainya C begitu kan. Kemudian pulang, terus sampai di rumah dia nyindir ini. Saya aja yang punya buku nilai saya C, orang yang tidak punya buku bisa nilainya A. Seperti itulah kira-kira pengalaman ketika itu gitu kan. Itu sangat berkesan bagi saya. Pengalamannya seperti itu. Saya tidak marah padanya, tapi itu adalah sebagai motivasi bagi saya dan sebagai pelajaran bagi saya bahwa kita itu harus saling berbagi lah begitu. Karena itu mungkin yang mendorong Bu Yur ini selalu membantu murid-murid yang susah segala macam ini tuh. Insya Allah karena kita orang susah ya Ustadz ya. Jadi artinya kita merasakan itu. Kalau melihat orang susah saja saya tidak bisa itu. Pasti akan
walaupun semampu saya lah dengan apa saya bantu mereka kan begitu. Termasuk anak-anak begitu. Saya tidak perhatian benar kepada anak kaya, anak yang cantik wajahnya, tapi saya perhatian kepada anak yang ada kekurangannya begitu. Nah, karena saya tahu bahwa anak yang ada kekurangan itu tidak banyak yang memperhatikan gitu. Apa prinsip-prinsip di dalam hidup Bu Yurniati? Kalau prinsip hidup saya itu yang pertama adalah disiplin. Disiplin itulah yang mungkin mengantarkan saya untuk bisa berprestasi begitu. Disiplin dalam segala hal gitu. Insya Allah selama 37 tahun saya mengajar, waktu itu sangat saya perhatikan. Waktu datang begitu kan, karena kita kan jauh ini Ustadz begitu kan. Kadang-kadang seperti orang bilang kan, orang di sana masih tidur, kita sudah sampai di sana begitu kan. Pokoknya 15 menit setidaknya saya sudah hadir di sekolah itu begitu. Itu disiplin. Kemudian disiplin waktu itu saya perhatikan benar. Kemudian disiplin mengerjakan tugas begitu kan. Pokoknya tepat waktu lah, apa yang diperintahkan oleh atasan itu dikerjakan dengan tepat gitu. Nah, kemudian ikhlas bekerja, itu prinsip hidup saya yang kedua. Artinya kita tidak memandang dulu apakah ini pakai apakah ada bonusnya atau tidak, ada imbalannya atau tidak. Yang jelas kita ikhlas mengerjakan sesuatu. Gitu. Yang lain? Disiplin, tadi itu ikhlas mengerjakan sesuatu. Kemudian apa itu namanya? Bertoleransi lah kepada orang lain begitu kan. Artinya saya tidak bisa terlampau misalnya kalau saklek gitu. Seperti itu kan. Saya agak mungkin itu kelemahan saya. Saya tidak bisa menegur frontal terhadap seseorang yang berbuat sesuatu itu. Saya kurang bisa langsung seperti itu. Gitu. Nah, itu kelemahan salah satu saya begitu kan, Ustaz. Oke Bu Yur, ini barangkali sudah hampir-hampir penghujung ini. Apa pesan-pesan Bu Yur untuk generasi muda, anak-anak milenial, generasi muda yang ada sekarang ini? Iya, kalau bagi saya generasi muda sekarang itu kreatif, tetapi manjanya itu kurang mandirinya itu ada begitu kan. Jadi harapannya seperti ini, ke depan barangkali karena situasi kita ini tidak menentu, apalagi seperti adanya corona atau COVID-19 sekarang ini, kan itu membuat kita terkejut dengan adanya kejadian yang seperti ini yang tidak kita duga-duga. Hal itu sebenarnya bagi saya, corona ini ya, COVID-19 ini merupakan ujian besar untuk semua lini kehidupan. Mulai dari anak-anak, orang tua, apa saja profesinya, itu menjadi ujian besar. Jadi oleh sebab itu ke depannya harapan kita kepada yang muda-muda untuk bisa meningkatkan disiplin diri, untuk bisa meningkatkan kemandirian gitu, kreatif gitu. Karena anak-anak bertanggung jawabnya yang paling penting sekali gitu kan. Seperti yang saya katakan tadi itu, kalau dibanding dengan kita kuliah dahulu, saya kan kuliahnya tahun 79 gitu kan, dengan fasilitas yang sangat minim, tapi alhamdulillah masih bisa mencapai cita-cita. Anak-anak sekarang itu dengan fasilitas yang sudah lengkap, tapi kadang-kadang mereka itu masih mengeluh, masih tidak puas lah begitu. Jadi mungkin kemandirian mereka, disiplin mereka, tanggung jawab mereka itu yang perlu ditingkatkan di masa yang akan datang ini gitu. Karena tantangan ke depan itu saya rasa sangat sulit. Tantangan ke depan itu sangat besar gitu. Kalau generasi muda masih seperti itu juga dalam berpikir, dalam bertindak, saya rasa mereka akan tertinggal gitu. Terakhir ini Bu Yur, apa rahasianya untuk bisa menulis ini? Karena banyak orang yang punya keinginan untuk bisa menulis, banyak. Tapi tidak banyak yang bisa selesai sampai ke ujung. Apa rahasianya untuk bisa menulis? Kalau bagi saya, karena saya sudah hobi sebenarnya untuk menulis ini ya, jadi tidak ada terkendala rasanya. Tapi yang pentingnya adalah ada tidak kemauan.
untuk menulis itu. Pokoknya tulis saja dulu. Jangan setelah tulis baca kalau untuk menulis itu harusnya tulis saja dulu, setelah selesai baru lihat ke belakang kembali mana yang perlu diperbaiki atau diedit misalnya kan. Jangan tulis baca gitu. Jangan seperti itu. Apa yang teringat oleh kepala itu tulis saja dulu. Nanti baru sekalian mengeditnya gitu. Jadi artinya kembali kepada kemauan sebenarnya. Kalau bakat itu bisa dihadirkan lah. Kalau bakat menulis itu bisa dihadirkan gitu kan. Tapi yang penting itu ada enggak kemauan gitu. Ada enggak kemauan untuk menulis itu gitu. Ada enggak keinginan gitu untuk menulis itu. Jadi kalau dikatakan menulis itu gampang, memang gampang juga gitu kan, asal kita mau gitu. Karena ide itu apalagi sekarang ini ide banyak sekali yang bisa kita tulis kan. Ide tentang corona lah, ide tentang kehidupan segala macam. Di sekeliling kita banyak ide gitu. Dan fasilitas juga sudah begitu banyak. Dan fasilitas sudah banyak sekali begitu kan untuk itu. Next, kalau nanti pensiun itu apa rencana setelah ini? Yang jelas mengejar ketertinggalan, terutama ketertinggalan dalam ibadah, sudah pasti itu ya. Kalau dulu itu tidak sempat berdoa, salat subuh kita sudah buru-buru untuk pergi. Yang jelas ketertinggalan ibadah itu akan kita kejar, gitu kan. Terus yang kedua, saya akan lanjutkan menulis ini, gitu. Saya akan melanjutkan menulis, tidak akan berhenti sampai di sini saja, insya Allah ya Ustaz ya. Terus mungkin dalam hal sosial, dalam hal-hal sosial. Kalau kemarin itu kan sambilan cuma bisa sosial kita. Kalau besok ini kita kan sudah full misalnya kan, ada kegiatan sosial. Yuk kita sama-sama menghidupkan masalah sosial di kampung kah atau di kenagarian gitu. Itu cita-cita saya Ustaz. Terakhir, hadiah terindah itu sebetulnya ibadah haji, tapi ternyata ibadah haji tidak terlaksana. Atau bagaimana perasaannya? Dari kemarin itu mungkin Ustaz sudah baca tulisan saya ya. Apa judulnya Ustaz kemarin itu saya tulis di ini sebenarnya curahan hati sebenarnya kan, tentang yang saya buat itu. Itulah dari hati yang paling dalam sebenarnya. Siapa yang tidak akan sedih kalau memang kita sudah menunggu 9 tahun lamanya begitu kan, sudah mempersiapkan diri, malahan suntik meningitisnya sudah selesai pula, tapi Allah berkehendak lain. Barangkali ada rahasia Allah di balik itu, yang ada kita sesuatu tidak tahu, ya? Yang dijanjikan Allah yang kita tidak tahu begitu. Kita terima dengan pasrah saja, dengan ikhlas lah begitu. Walaupun terasa pahit tapi kita terima dengan ikhlas begitu. Kalau enggak itu rasa-rasanya naik haji tahun ini rasanya impian saya sekali, karena pas ketika saya pensiun begitu kan, enggak ada lagi yang menjadi pikiran, rasanya plong sekali rasanya kalau saya bisa berangkat haji ke tanah suci. Tapi itulah Allah berkehendak lain. Mudah-mudahan Ustadz ya doakan sehat badan, dipanjangkan umur begitu kan, tahun depan insya Allah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berangkat. 11 bulan cuma menunggu. 11 bulan. Sebagai penutup, kita ingin dengarkan Bu Yur bacakan puisi yang paling berkesan di buku ontologi puisi ini. Oke, saya akan bacakan puisi ini nih Ustadz. Tapi puisi yang paling berkesan. Saya mungkin menulis puisi bisa, tapi membaca puisi, saya tidak ahlinya, tapi kalau sekedar, insya Allah lah saya akan bisa menulis ya Ustaz, membacakannya untuk sekedar ini Ustaz ya. Oke. Judulnya, Demi Anak-Anakku. Ketika mentari masih tidur nyenyak, burung masih enggan berkicau. Ayam pun belum bangun dari tidurnya. Aku telah merangkak menuju lorong waktu, mengejar harapan yang masih samar. Ku tak hiraukan penatnya raga, letihnya sukma. Asal kau bisa kuantarkan ke gerbang cita. Asal kau bisa mengecap manisnya bahagia. Kadang ku tak hiraukan rambut yang memutih. Kadang ku tak hiraukan penat dan letih. Kadang kaki ini sudah mulai tertatih-tatih.
Kadang makan pun tidak lagi terasa gurih. Kadang perut ini sudah terasa perih. Tapi tak kuhiraukan demimu anak-anakku. Satu pinta menyuruh dada. Jangan pengorbanan ini kau sia-siakan. Wujudkan impianmu yang kau cita. Gapai impian yang mulia. Iringi dengan lantunan doa. Itu Ustaz. Sahabat Pelantah, itu dia Bu Yurniati Munir. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini ada sesuatu yang bermanfaat dan punya hikmah yang bisa kita ambil. Banyak sebetulnya mutiara-mutiara yang bertebaran di negeri kita ini tidak terekspos. Dan inilah kenapa salah satu kita dari Palanta ingin mengangkat tokoh-tokoh yang ada di kampung halaman yang telah berbuat banyak, tapi itu tidak diketahui oleh orang. Dan mudah-mudahan segala apa yang dilakukan oleh Bu Yurniati Munir ini menjadi sebuah amal saleh bagi beliau, menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita bersama. Sekali lagi, silahkan like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bersama. Kami akhiri dengan billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan ucapan terima kasih saya kepada pertama ibu saya yang telah membesarkan saya dengan susah payah sehingga keberhasilan saya tidak terlepas dari doa ibu saya selama ini yang telah berjuang mati-matian, dan juga bapak saya yang sebelum meninggal memperjuangkan kami mencarikan sesuap nasi bagi kami yang berjumlah 7 orang. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada suami saya yang telah begitu banyak berkorban mendampingi saya bersama-sama untuk bisa menjadikan rumah tangga saya ini rumah tangga yang samawa, yang anak-anak saya bisa berhasil insya Allah sampai saat ini. Itu berkat kerjasama saya dengan suami saya. Terima kasih yang sangat dalam kepada suami saya yang tercinta. Dan yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Ama Asma Munir, kakak-kakak saya, adik-adik saya, anak-anak saya yang telah memberikan support kepada saya selama saya berkarir, sehingga saya tidak akan menjadi siapa-siapa tanpa bantuan kakak-kakak, adik-adik, anak-anak semuanya. Anak-anak saya yang juga Mila dan Ade yang sering saya tinggalkan selama saya berkarir. Barangkali pengorbanannya itu, keikhlasannya itu yang membuat saya bisa berhasil. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan kerja saya di SMP 1 Batipuh yang selalu mensupport saya, yang memberikan motivasi bagi saya sehingga saya bisa berhasil. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa mengakhiri masa pengabdian saya di SMP 1 Batipuh. Dan yang tidak kalah ucapan terima kasih saya ini adalah kepada adik-adik saya, terutama Ulfa Marina yang selalu memberikan support kepada saya dalam hal apa saja, memberikan motivasi kepada saya. Pokoknya semua saudara-saudara saya yang telah memberikan motivasi kepada saya, memberikan support pada saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sehingga alhamdulillah saya bisa menyelesaikan pengabdian saya di SMP 1 Batipuh 37 tahun 3 bulan lamanya.
Dan ucapan terima kasih juga kepada anak-anak didik saya yang telah menerima saya apa adanya. Mudah-mudahan SMP 1 Batipuh di masa yang akan datang bertambah maju, dan jangan lupa bahwa majalah Carano kita itu adalah sebagai ikon sekolah kita yang harapan saya besar sekali kepada teman-teman dan anak-anak sanggar kreatif khususnya untuk melanjutkan penerbitan majalah berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.